Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penjelasan visual kita. Bersama Ibu di sini, hari ini kita bakal langsung membedah salah satu konsep paling dasar, tapi sumpah, ini penting banget di statistika kelas 10. Siapkan catatan kalian ya, karena kita bakal sama-sama nguasain konsep jangkauan, atau yang mungkin lebih sering kalian dengar dengan sebutan range. Ibu jamin deh, habis sesi ini, kalian bakal ngeliat tumpukan angka yang berantakan itu dengan cara yang jauh lebih simpel. Yuk, kita mulai? Nah, ini sedikit gambaran buat rute belajar kita hari ini. Kita bakal mulai dari definisi dan rumus, terus lanjut ke contoh data sederhana, ngelewatin jebakan tabel frekuensi, masuk ke aplikasi dunia nyata, dan ditutup dengan kesimpulan serta keterbatasan. Singkat, padat, jelas. Oke, bagian pertama, definisi dan rumus. Gak usah overthinking dulu, konsep yang satu ini tuh benar-benar lurus dan super sederhana. Jadi, apa sih sebenarnya jangkauan atau range ini? Gampangnya gini, jangkauan itu cuma selisih antara nilai paling tinggi alias maksimum sama nilai paling rendah atau minimum di dalam sebuah kumpulan data. Terus buat apa repot-repot dihitung, Bu? Nah, fungsinya itu buat mengukur sebaran data dengan cara yang paling simpel. Logikanya gini aja, kalau nilai jangkauannya gede, berarti data kalian itu tersebar luas banget. Sebaliknya, kalau jangkauannya kecil, nah berarti nilai-nilai di data kalian itu saling dempet atau berdekatan. Nah, ini dia. Ini aturan emas kita hari ini. R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. R itu ya range, terus X max itu nilai yang paling gede, dan X min itu nilai yang paling kecil. Udah, itu aja. Ibu mau kalian kunci rumus super simple ini di kepala kalian sekarang juga. Cuma pengurangan anak SD kan? Tapi percaya deh, pengurangan sepele ini bakal jadi senjata utama kita sampai akhir sesi nanti. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, contoh data sederhana. Anggap aja kita lagi pemanasan nih, kita cobain aturan emas tadi pakai sekumpulan angka yang gampang-gampang grup. Coba kalian lihat, di sini ada nilai ulangan matematika dari 7 siswa. Ada 70, 85, 60, 90, 75, 80, dan terakhir 95. Jujur aja, sekilas ini kelihatan kayak angka acak yang berantakan banget kan? Ya, mending kalau datanya cuma 7, masih enak dilihat. Coba bayangin kalau ada 50 atau 100 data. Pusing kan? Terus, gimana dong cara kita nyari jangkauannya dari tumpukan angka ini? Gini, kita bedah langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, kalian urutin dulu datanya. Sebenarnya sih ini opsional, tapi ibu benar-benar nyaranin kalian buat ngelakuin ini. Kenapa coba? Soalnya, pas angkanya udah rapi berbaris dari yang paling kecil, yaitu 60, sampai yang paling gede, 95, mata kita tuh bisa langsung nangkep ujung-ujungnya dengan gampang banget. Kita benar-benar bisa, ya cuekin aja semua angka yang di tengah. Terus, di langkah kedua, kita dapat nih nilai tertingginya 95. Langkah ketiga, nilai terendahnya 60. Nah, di langkah keempat, tinggal dieksekusi deh, kita kurangkan. Dan yap, hasilnya adalah 35. Bener banget, 95 dikurangi 60 itu 35. Jadi jangkauan dari nilai ulangan tadi ya 35. Tuh kan, gampang banget. Kalian baru aja beres ngerjain contoh soal pertama kita. Keren. Masuk ke bagian ketiga, jebakan tabel frekuensi. Nah, dengerin ibu baik-baik ya, ini penting banget. Ibu sampai harus benerin posisi kacamata ibu nih, karena kalian bakal ngadepin satu trik yang, sering banget bikin kakak-kakak kelas kalian kejebak saat ujian. Coba perhatiin data umur anggota komunitas sepeda ini. Di sebelah kiri ada kolom umur, mulai dari 15 sampai 25 tahun. Terus di kanan ada frekuensi, yang ngasih tahu kita berapa banyak sih orang di umur segitu. Sekarang ibu tanya, gimana cara kalian ngitung jangkauan dari tabel ini? Pasti ada aja nih yang refleks mau ngurangin angka-angka yang ada di kolom frekuensi. Aku, siapa yang barusan mikir gitu? Stop, jangan sampai lakuin itu ya. Ingat baik-baik tips pro ini. Frekuensi itu sama sekali nggak naruh ke nilai jangkauan. Ingat ya, sama sekali nggak naruh. Jadi tolong banget, cuekin aja itu kolom frekuensi. Kalian cuma perlu fokus 100% ke nilai datanya, yaitu si kolom umur. Frekuensi kan cuma ngasih tahu seberapa sering datanya muncul, bukan rentang datanya. Paham ya sampai sini? Jadi, kalau kita tutup aja tuh kolom frekuensinya, ini jadi anak gampang banget. Umur paling tua, alias X-max kita, itu 25 tahun. Terus umur paling muda, si X-min, itu 15 tahun. Udah deh, 25 kurangi 15 sama dengan 10. Yap, jangkauan umurnya adalah 10 tahun. Nggak ada susahnya kan? Selama kalian nggak kepancing masuk jebakan Batman di kolom frekuensi. Oke, kita masuk ke bagian 4, aplikasi dunia nyata. Ini nih pertanyaan legendaris yang sering banget murid-murid tanyain ke ibu. Bu, emangnya rumus ini bakal kepake ya di kehidupan nyata? Nah, mari kita buktikan.
Anggap aja kita lagi jadi detektif nih. Ada seorang pemilik gudang buah yang nyatet suhu ruangannya selama 5 hari berturut-turut. Suhunya itu 24, 28, 22, 30, dan 26 derajat Celcius. Nah, kita tahu kalau suhu yang aman buat nyimpan buah biar nggak busuk itu di kisaran 20-30 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalau lihat data suhu tadi, kira-kira buah di gudang itu aman nggak sih? Langsung aja kita pakai aturan emas kita. Langkah pertama, cari suhu paling panas, alias maksimumnya. Dari catatan tadi, yang paling gede itu 30 derajat Celcius. Langkah kedua, cari suhu paling dingin atau minimumnya, yaitu 22 derajat Celcius. Langkah ketiga, tinggal kita hitung jangkauannya. 30 dikurangi 22, dapat deh 8 derajat Celcius. Jadi jangkauan fluktuasi suhunya itu 8 derajat. Tapi, tunggu bentar. Apakah angka 8 ini udah ngejawab pertanyaan kita soal buahnya aman atau enggak? Tentunya kita butuh mikir selangkah lagi. Jawabannya adalah, ya, gudangnya aman. Kok bisa tahu? Karena waktu kita nyari jangkauan tadi, otomatis kita udah ngekstrak batas paling atas dan batas paling bawah suhunya. Suhu mentok paling dinginnya 22 derajat dan mentok paling panasnya 30 derajat. Karena dua-duanya ini masih antang di dalam zona aman 20-30 derajat Celcius, ya kita bisa garansi buahnya bakal baik-baik aja. Dan kita nggak perlu repot-repot ngecek suhu hari-hari lainnya satu persatu. Cerdas banget kan cara kerjanya? Gak kerasa, kita udah sampai di bagian terakhir, bagian kelima, kesimpulan dan keterbatasan. Di sini, Ibu mau ngajak kalian mikir sedikit lebih kritis buat ngevaluasi materi yang baru aja kita pelajari. Mari kita rekap ya. Jangkauan itu emang juara banget soal kemudahan dan kecepatan ngitungnya. Tapi ingat, sifat utamanya adalah dia hanya peduli sama dua nilai yang paling ujung. Dan jujur aja ini jadi kelemahan fatalnya. Jangkauan ini bakal jadi kurang akurat kalau di data kalian tiba-tiba ada angka nyeleneh yang jauh banget dari rombongan. Atau istilah kerennya itu outlier atau pencilan. Bayangin aja, misal di kelas kalian semua anak dapat nilai matematika 80/90, tapi ada satu anak yang ketiduran pas ujian terus dapat nilai 10. Rentannya bakal langsung bengkak jadi lebar banget gara-gara si angka 10 ini. Padahal kan nyatanya sebagian besar dari kalian nilainya mepet-mepet di atas. Nggak mencerminkan kondisi kelas yang sebenarnya kan? Nah, dari situ muncul satu pertanyaan seru nih buat nutup sesi kita. Kalau jangkauan itu ternyata gampang banget dikacauin sama satu angka nyeleneh, kira-kira alat statistik apa lagi yang harus kita pelajari supaya kita bisa ngelihat kondisi data dengan jauh lebih akurat? Bikin penasaran kan? Simpan rasa penasaran kalian itu karena kita bakal kupas tuntas jawabannya di sesi statistika kita selanjutnya. Terima kasih banyak udah fokus dengerin Ibu hari ini. Sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya.